Pasuruan adalah dulunya sebuah kota pelabuhan kuno pada zaman Kerajaan Erlangga. Selain itu, kota Pasuruan juga dikenal dengan sebutan Kota Paravan pada masa lalu. Menurut cerita legenda, Pasuruan dulunya adalah daerah pelabuhan yang sangat ramai dan sebagai pusat perdagangan pada masa Kerajaan Erlangga. Dilihat dari letak geografisnya, kota Pasuruan memang sangat strategis dan oleh karena itu menjadikan kota santri ini sebagai pelabuhan transit dan pasar perdagangan antar pulau serta antar negara. Sehingga banyak bangsawan dan saudagar kaya yang memutuskan untuk menetap di Pasuruan. Dengan melakukan aktivitas perdagangan pada masa itu, melihat potensi yang perdagangan hebat di Pasuruan, membuat jalinan para pedagang terjalin dengan baik dan damai sampai dengan saat ini. Kerajaan Majapahit adalah satu kerajaan yang sangat luar biasa, di mana kekuasaannya pada masa itu sangat fenomenal dan terkenal di seluruh penjuru dunia. Dan satu hal yang sangat menarik, ketika runtuhnya Kerajaan Majapahit, puing-puingnya banyak sekali berserakan. Salah satunya adalah penemuan terbaru di Pungging dan juga Pasuruan. Ada penemuan-penemuan yang belum diketahui oleh masyarakat awam yang ditemukan di Pungging dan juga Pasuruan. Dan inilah yang menarik tim Napaktilas untuk menelusuri bagaimana peninggalan serta penemuan terbaru yang ada di dua wilayah tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman, kota Pasuruan kini telah menjadi salah satu kabupaten terbesar di Jawa Timur. Tidak hanya itu, segala aspek perkembangan zaman juga membuat kota yang berjuluk kota tua ini juga mengalami banyak perubahan di segala aspek kehidupan masyarakatnya, baik itu segi ekonomi, sosial, dan budaya. Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang dulunya adalah sebuah kota Raja Majapahit. Di kota Onde-Onde ini masih banyak peninggalan kerajaan Majapahit yang bisa kita temukan. Salah satunya adalah situs Wonokoyo yang berupa sumur tua khas kerajaan Majapahit, berada di Desa Samber, Tanggul, Mojokerto. Menelusuri keberadaan sumur kuno Wonokoyo yang menjadi salah satu peninggalan kerajaan Majapahit. Tim Napaktilas harus melewati medan lumpur dengan melintasi permukiman sawah penduduk dengan terik matahari di atas kepala dan sangat menyengat.
berada di Dusun Wonokoyo, Desa Sumbertanggul, Mojosari, Mojokerto. Dan di sini saya mendengar bahwa ada penemuan baru peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang berupa sumur. Dan dari informasi warga yang saya tanya tadi, memang benar lokasinya ada di depan saya ini, dan saya akan mencoba untuk menelusurinya dan melihat bagaimana keadaan dari situs tersebut yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Berada tepat di tengah area persawahan ini, kita bisa temukan satu buah sumur peninggalan Kerajaan Mojopahit. Sebenarnya, di sini ditemukan 4 sumur kuno Mojopahit. Namun, yang terselamatkan cuma satu ini. Selain itu, sumur ini ditemukan dengan kedalaman 4 meter ke dalam dari atas permukaan tanah. Situs Wonokoyo ini adalah salah satu sumur suci yang dimiliki oleh Kerajaan Majapahit dan sebanyak 44 sumur. Situs yang saya cari memang benar ada, tepatnya berada di areal penambangan atau mungkin penggalian ya, yang tepatnya ada di tempat ini. Area cukup luas dan memang sangat panas di sini, tapi terlihat sumurnya ada di ujung sebelah kiri sana. Dan saya akan mencoba untuk ke sana karena kebetulan sepertinya sedang ada beberapa orang yang melakukan penelitian. Saya akan mencoba menggali data mengenai sumur tersebut yang konon diinformasikan ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Situs Wonokoyo ini adalah salah satu sumur suci yang dimiliki oleh Kerajaan Majapahit dari sebanyak 44 sumur. Dulunya, sumur ini adalah sumur suci Brahmana Mojopahit untuk melakukan puja semedi para pejabat Mojopahit di abad ke-14. Banyaknya erosi dan bencana alam yang melanda dari zaman kejayaan Mojopahit sampai dengan detik ini membuat sumur ini terpendam di dalam tanah dan baru ditemukan warga saat ini. Itu pun secara tidak sengaja ketika membajak sawah mereka. Permisi, Rahayu. Rahayu. Wah, kebetulan ada Pak Toto di sini ya. Ya. Jadi Pak Toto, kalau dilihat dari fisiknya ini batu-batunya memang betul peninggalan Kerajaan Majapahit, Pak ya? Kerajaan Majapahit ya, dari struktur bangunan. Fisiknya gitu. juga nih ya, terlihat Pak Toto. Semua bangunan sumur yang dibuat untuk sesuci itu dalamnya itu 80. Kalau dihitung secara totalitas itu ada lebarnya 1 meter. Ya, karena huruf 8 itu juga mengandung unsur sumur yang terus mengalir. Ya. Jadi dengan adanya hal ini berarti membuktikan bahwa kota Raja Majapahit itu berada di wilayah seputaran Mojosari situ, Pak ya? Betul. Nah, kalau ini Pak, soal nama dari sumber Tanggul, kemudian juga Wonokoyo, apakah ada korelasi dengan keberadaan sumur ini, Pak? Jadi dilihat daripada area geologis ya, itu kan terjadi banyak sub-sub sedimen-sedimen, dan di sini ini dulunya merupakan salah satu sumber besar ya. Mungkin di sini dulu ada tanggul-tanggul untuk pengairan sawah, dan di tempat ini pula inti sumbernya ya di sumur ini. Sangat menarik tentunya Pak Toto ya. Dari hal ini memang sangat luar biasa bahwa Kerajaan Majapahit ini banyak sekali menyisakan kesejarah-kesejarah yang tertimbun karena adanya bencana alam ataupun juga letusan-letusan yang terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Ya, dan sangat sayangkan sekali memang keberadaan ini memang tidak banyak diketahui oleh masyarakat yang ada. Tapi satu hal yang cukup menarik juga bahwa keberadaan dari situs ini dalam kondisi yang masih utuh, Pak Toto ya. Dan masih kita bisa telusuri dan masih kita bisa gali kesejarahan yang ada dari sumur peninggalan Kerajaan Majapahit ini. Dan dari sini saya dan juga Pak Toto nantinya akan mencoba lagi melakukan penelusuran melalui situs-situs yang ada di wilayah Mojosari ya Pak Toto ya. Di mana banyak sekali peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang belum tersentuh di wilayah ini.
Masih di sekitaran kota Mojokerto, yang dulunya adalah sebuah kota Raja Majapahit. Dengan area kekuasaannya sampai dengan pelosok Nusantara. Kali ini tim Napatilas berada di desa yang bernama Desa Seruni. Di desa ini, kita bisa menemukan salah satu situs yang berupa prasasti yang diyakini masyarakat Desa Seruni adalah petilasan orang yang pertama kali datang ke desa ini dan masih sakral dan untuk digunakan ritual pada hari-hari tertentu. Bu, waduh, nemben apa Bu? Mangan, Pak. Iki Mbak Sen nggak kenapa. Oh iya. Bu, nih kita sing terus tiang-tiang anu Mbah Sentono niku. Nggih. Oh, nggih. Jenengan warga mriki nggih? Nggih. Bu sinten? Siti Armalah. Bu Siti Armala. Jenengan sinten, Bu? Iya, saat ini saya dan Pak Toto berada di Desa Landep, Kecamatan Pungging, di mana di sini terdapat situs yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Kali ini terdapat satu situs peninggalan Kerajaan Majapahit, maksud saya ada dua situs, yang ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Dan dengan keberadaan situs inilah patut untuk kita telusuri untuk mengetahui bagaimana kebenaran dan kesejarahan mengenai situs yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit ini. Yang belum juga tersentuh oleh masyarakat dan juga budayawan yang ada khususnya mengenai Kerajaan Majapahit ini. Situs ini berada tepat di tengah-tengah permukiman rumah warga. Di tempat ini, kita bisa temukan sebuah tempat prasasti yang berupa batu linggo. Berada tepat di bawah pohon asem yang berusia ratusan tahun. Situs Sentono Gondang adalah sebuah situs yang dulunya hancur dan ditemukan kembali pada tahun 1965. Waktu penemuan situs ini sangat memprihatinkan dengan kondisi kerusakan yang sangat parah. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, dulunya di situs Seruni Landep ini juga ditemukan 4 patung yang sengaja dihancurkan oleh masyarakat. 4 patung tersebut adalah patung Dewa Guru, Andini, patung Siwa, patung Katak. Ini pohonnya tua pasti ya? Ada 2 pohon yang tua di sini, satu terbesi dan satunya lagi pohon kepuh. Ini sudah ratusan tahun. Ini yang kepuh ya Pak ya? Betul. Betul. Saat ini saya dan Pak Toto berada di bagian tengah dari situs yang ada di Desa Landep, di mana dengan luas areal kurang lebih 500 meter ini terdapat 2 pohon yang besar dan sudah berusia ratusan tahun. Di depan ini ada pohon kepuh, kemudian di belakang ini ada pohon terbesi ya Pak Toto ya? Ini adalah 2 pohon yang menaungi situs yang berupa artefak yang ada di Desa Landep ini. Dan satu hal yang sangat menarik, warga banyak sekali yang mereka datang ke sini karena tentunya mereka pun juga baru mengetahui keberadaan dari situs yang ternyata peninggalan dari Kerajaan Majapahit ini. Kita bisa lihat artefaknya Pak? Boleh? Ya. Mari kita lihat langsung. Nah, ini kebetulan ada Mbah Juru Kunci. Mbah, assalamualaikum Mbah. Wah. Napa resin-resin apa Mbah? Oh, nggih. Niki ditepangaken riyen niku. Niki saking Napatilas DPP Surabaya Mbak Sem, kula Pak Toto. Pak Jil panjenengan Swati. Pak Swati. Oke. Saged Pak ngobrol-ngobrol mriki. Nggih. Wah, niki rupane kok wadah. Pak, ini batu bata
bentuknya ini ya Pak, apa? Ya. Ada kayak ulirnya ya Pak ya? Iya, batu bata ini menunjukkan ada salah satu pondasi yang dulunya itu tinggi karena di sini ada batu pinggul ya. Nah, ini kamu lihat, ini kan ada batu pinggul. Nah, Iya, ini juga ada teksturnya seperti ini ya Pak ya? ada tekstur semacam ini dan ini dulunya memang banyak, tapi masih terpendam, belum tergali secara keseluruhan. Dan ini yang membuktikan penguatan sejarah tentang artefaknya ini, walaupun arcanya ini sudah banyak yang hilang. Ini adalah salah satu lingga yang tertancap di dalam tanah 1,5 meter. Ini lingga yang berbentuk segi empat. Dan ada lagi salah satu lumpang bolong dari batu granit warnanya hitam, tapi masih di daerah warga di sana. Mungkin ini sudah morat-marit. Ya, jadi di sini itu banyak sekali area-area yang masih merupakan suatu bentuk bangunan, dibuktikan dengan bangunnya yang ini, ya. Terus ini kan semuanya itu batu-batunya ini kan semuanya batu-batu Mojopahit semua. Iya, betul sekali. Ya. Iya, ini merupakan satu bukti bahwa di wilayah ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit dengan adanya batu bata yang ini khas Kerajaan Majapahit. Iya. Bisa dibuktikan dengan adanya ulir ini ya Pak ya? Ya, betul. Atau tekstur dari batu bata yang dengan ada lekuan-lekuan seperti betul, ini betul. yang merupakan satu ciri dari Kerajaan Majapahit. Betul. Selain itu juga ada Linggayoni di sini ya ini. Pak, ada Ini masih terpendam 1,5 meter. masih terpendam 1,5 meter di dalam tanah, dan ini juga merupakan satu bentuk petilasan yang banyak sekali artefak di sini, Ya. yang sampai saat ini kalau dilihat dari bekas-bekas yang ada di sini disakralkan oleh warga di sekitar Desa Landep yang ada di sekitar situs ini. Ya. Dan di sekitar ini sini juga ada lagi situs yang tadi Bapak sempat informasikan. Ya, Ya. ada satu lagi peninggalan, yaitu peninggalan situs Kemuning. Situs Kemuning, oke. Jadi Kemuning ini juga masih ada korelasinya dengan ini, dengan situs Landep, dan masih ada juga hubungannya dengan situs yang Sumur Tua tadi. Oke, Pak, kembali ke situs ini lagi Pak. Kira-kira pada waktu itu tempat ini berfungsi sebagai apa? Jadi situs ini berfungsi sebagai situs pemujaan, di mana di sini dulu ada sebuah altar, yaitu sebuah altar dari batu yang kira-kira ketebalan dan lebarnya itu 30 cm sampai 90 cm, tapi itu sudah hilang. Iya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh para warga, banyak yang hilang di situs ini pada saat-saat tahun 1965. Itu memang Karena banyak. ada bencana juga ya betul, pada waktu itu ya, Pak ya? Bencana atau mungkin dikatakan sebagai penyembahan berhala dan sebagainya. Karena ketidaktahuan tentang sejarah. Jadi dari situs ini pun juga ada lagi yang berkaitan dengan situs Sentono ini ya, Ya. Pak ya? Situs Lumpang apa tadi Pak? Lumpang bolong dari Lumpang batu Bolong. granit. Oke, situs yang ada di Desa Landep ini memang merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit, dan ini bisa dibuktikan dengan adanya batu bata merah seperti yang saat ini saya pegang. Ini merupakan batu bata merah khas dari Kerajaan Majapahit dengan ukuran yang besar, dengan kurang lebih 30 cm ya, dengan ketebalan 15 cm. Ya. Dan juga ada tekstur pada batu bata ini yang merupakan ciri dari Kerajaan Majapahit tersebut. Dan ini merupakan satu bukti bahwa situs yang ada di Desa Landep merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang tersebar, yang masih kita bisa temukan beberapa bukti yang saat ini masih bisa tampak. Ya. Masih di sekitaran Desa Seruni, tapi kali ini cuma berbeda wilayah, namun masih kecamatan dengan Desa Sentono Mojokerto. Di desa ini kita bisa menemukan sebuah batu yang berbentuk lumpang. Salah satu prasasti ini berada di area persawahan penduduk pada tengah pohon waru. Situs Sentono Gondang. Situs ini dipercaya masyarakat setempat sebagai punden dari Dusun Sentono, Desa Landep, Mojokerto. Di tempat ini biasanya masyarakat meminta doa pada Sang Hyang Widi untuk hasil panen sawah dan untuk keselamatan desa. Acara ini masih dilakukan masyarakat di setiap tahunnya. Iya. Ya, di sinilah terdapat situs yang terkait dengan situs Sentono yang juga masih satu wilayah di Desa Landep ya Pak ya. Dan saat ini di belakang ini sedang ada warga yang melakukan ritual, dan kami akan mencoba untuk menelusuri mengenai sejarah dari lumpang bolong itu tersebut terkait dengan kesejarahan dari Kerajaan Majapahit. Ya. Bisa kita langsung lihat Pak Toto? Bisa. Ini saya tunjukkan. Oke, Dan permisi, ini Mbak. Ini juga Oke. sebagai warga, juga mungkin salah satu Pak Mangku ya yang berada di sini. Mbak, monggo Mbak Meri. Monggo Mbak.
Niki wau dinten Jumat Kliwon nggih, Bang. Nah, dari artefak ini atau peninggalan ini, Ya. Pak, bisa dibuktikan bahwa ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit, mungkin dari struktur batunya ya, Pak ya? Iya, betul. Ini batu granit bukan, Pak? Batu granit. Jadi batu semacam ini yang disebut lupang bolong batu hitam ini hanya batu yang diambil dari Gunung Kelut. Jadi ini bukan batu dari Gunung Penanggungan sana, tapi ini asli dari Gunung Kelut. Karena Gunung Kelut itu sendiri untuk tingkat pemanasan batunya ya, dari itu sangat Kuat ya, sangat kuat kuat panas. sekali karena dari pemanasannya. Kalau Gunung Penanggungan Nggak sana, sampai sehitam ini ya, Pak Toto sehitam ya. Nah, dari penjelasan Pak Toto dan juga penuturan dari warga sekitar memang bisa dibuktikan bahwa di wilayah ini ada situs Lumpang Bolong ini merupakan satu situs yang terkait dengan Kerajaan Majapahit. Ya. Dan dari kondisi yang ada di sini pula juga menunjukkan bahwa pada masa itu tempat ini merupakan suatu tempat pemujaan ya, Pak Toto, Ya, betul. kepada Dewi Sri atau Dewi Kesuburan terhadap tanah yang ada di sini, karena mengingat lokasinya persis berada di areal persawahan yang sangat identik dengan satu lahan untuk pertanian tentunya. Dan ini juga memiliki keterkaitan dengan situs Sentono yang tidak jauh, yang masih satu lokasi dengan Desa Landep, bahwa memang artefak-artefak yang ada di sekitar Desa Landep ini sangat tersebar dan masih kita bisa kumpulkan bukti-bukti tersebut yang menunjukkan juga wilayah ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Ya, Pak, mungkin cuacanya bagus, kita bisa langsung ke Desa Seruni ya. Ya. Oke. Monggo. Monggo, Mbak. Nggih. Terus Bandung nggih, Mbak. Ya, monggo, Mbak. Bandung, Bon, monggo. Ya, Nggih. kita langsung Pak Toto. Situs Siwa Buddha merupakan salah satu situs sakral yang berada di Desa Senduri, Mojokerto. Situs Siwa Buddha berupa sebuah lingga yang berada tepat di samping makam kuno, berada tepat di samping area makam umum Desa Senduri. Situs Siwa Buddha menurut legenda masyarakat di Desa Senduri adalah sosok kesatria pada zaman Hayam Wuruk pada masa Kerajaan Majapahit. Situs Siwa Buddha masih punya hubungan keterkaitan dengan situs Seloko Gading yang berada di Desa Senduri. Menurut legenda Jawa, Mbah Yarsuko Gatipura, situs Siwa Buddha yang ada di Desa Seruni sangat berpotensi untuk pemujaan di lereng Gunung Perwito. Keterkaitan antara situs Siwa Buddha dengan situs yang berada di Desa Seluko adalah dengan letaknya yang sangat simetris menghadap puncak Gunung Semeru. Dari hasil penelitian yang ada, menemukan Semeru Agung terdapat di area pemakaman di Desa Seruni, Mojokerto. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dari Pak Pilas, ini Mbak. Siang, Pak. Nih. Masih lagi asik ini. Iya. Rupanya meneliti artefak ini Pak Lurah. Iya, memang sering di ini Pak ya, maksudnya dirawat juga ya oleh warga sini ya. Oh gitu, oke. Oh tiap Jumat ya Pak ya, oke. Kebetulan pas lagi Jumat juga ya. Ya, dan di sinilah letak situs yang ada di
Desa Seruni ya Pak Toto ya, di mana ini betul Dusun Seruni maksudnya, di mana ini merupakan satu situs peninggalan Kerajaan Majapahit yang letaknya di areal persawahan yang cukup luas dan udaranya juga cukup panas di sini, dan letaknya berada di samping dari pemakaman umum yang ada di sini. Dan inilah salah satu peninggalannya yang saat ini juga kami sedang teliti ya bersama Pak Toto, karena ini adalah satu peninggalan yang baru yang masih perlu digali mengenai kebenarannya. Dan kita langsung aja Pak, kita melihat Ya, langsung bagaimana ini Pak. bisa ditunjukkan Pak Lurah. Oke, ya. Monggo Pak Lurah. Bismillah ya. Tunggu, Pak. Ini salah satu yang baru diketemukan di pematang sana. Ini adalah puncak Mandala. Oke. Jadi ini dulu memang tempat pemujaan Siwa Buddha atau tempat pemujaan Dewa Srani, Putra Bathara Guru. Karena di sini melihat situs linggonya itu simetris dengan Gunung Penanggungan. Kan bisa kamu simetris. Ya. Iya, betul sekali. Dan ini satu bukti peninggalan dari Kerajaan Majapahit bahwa ada satu artefak yang merupakan bentuknya menyerupai puncak Mandala. Betul. Dan beratnya juga sangat berbeda ya dengan batu bata merah tadi. Betul, ya. Ini terasa lebih berat dengan ya. Kondisi teksturnya juga kasar. Ini boleh dibilang batu granit, Bapak? Ya, ini semacam granit. Ya, semacam batu granit yang merupakan apa ya istilahnya? Runtuhan dari Gunung Penanggungan ya Pak ya. Nah Pak, tentunya situs ini kan merupakan suatu situs yang sangat potensial mengenai tentang keberadaan dari Kerajaan Majapahit. Nah, terkait dengan hal ini, apakah mungkin ada cerita-cerita dari leluhur mengenai tentang situs ini? Apakah ini mungkin sebagai punden atau petilasan dan sebagainya, Mbak? Punden. Dulu itu memang katanya orang tua-tua itu, ini punden yang babat alas bikin desa Seruni itu. Ini memang punden seperti itu ya Mbah ya. Namanya siapa tadi? Mbah Wiro. Oke. Jadi memang benar, jadi apa yang sudah dikatakan Pak Lurah sama Bapak sesepuh desa ini, kalau istilah di dalam lokal inter desa itu memang kebanyakan menyebut punden. Tapi kalau dilihat secara arkeologis maupun kesejarahan ya Sam, jadi ini adalah situs pemujaan Siwa Buddha. Jadi pada zaman Kerajaan Majapahit terbukti dengan mandala, dan ini juga ada puncak mandala yang di atas ini sudah sudah keropos dan sebagainya, tapi masih bisa dilihat. Ada lingga dan yoni dan beberapa batu bongkahan batu-batu merah ini. Kesebar, ya? Dulunya itu adalah batu merah, batu bata merah untuk isi. Jadi semacam lingga yoni, tapi bentuknya itu seperti gapura-gapura Majapahit pada zaman itu. Jadi Sam, pada zaman itu sebelum masuknya agama Islam yang dibawa oleh wali-wali di Kasultanan Demak Bintoro, di Majapahit itu cuma ada dua agama, yaitu Siwa dan Buddha, di mana pemujaan situsnya seperti ini. Yang lebih dominan itu adalah linggo dan yoni. Dan semua pemujaan untuk umat Hindu pada zaman Majapahit itu simetris dengan Gunung Penanggungan. Karena diyakini Gunung Penanggungan adalah puncak atau sumber energi yang luar biasa untuk tingkat transenden manusia meditasi, itu untuk mempercepat proses keheningan. Tentunya sangat menarik sekali ya Pak Toto melihat kesejarahan dari Pak Toto, kemudian juga cerita warga di sini ya, dari Pak Lurah juga Bapak sebagai sesepuh desa di sini. Sangat luar biasa bahwa memang situs ini memiliki satu kesejarahan yang sangat besar terkait dengan Kerajaan Majapahit dan juga terciptanya tempat atau desa ini. Dan satu hal yang sangat luar biasa juga, warga yang di sini pun juga terus melestarikan budaya yang ada di sini. Dan ini merupakan satu peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang bisa menjadi bukti bahwa Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang besar dengan bukti-bukti artefak yang ada di sini. Dan juga dengan pemujaan yang dilakukan kepada sang Dewa Siwa ya, Dewa Srani. Dewa Srani. Dan ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Mengingat hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, oke Pak Toto, dari sini mungkin masih ada lagi satu hal yang terkait dengan kebesaran Kerajaan Majapahit yang tersisa di wilayah kita masih ini. ada lagi satu, kira-kira jauhnya dari sini 30 km. Ada di area yaitu Kecamatan Pasuruan. Dan tentunya ini punya korelasi karena di sana juga ada semacam kolam yang inti batunya seperti di sini. Jadi nanti kita bisa ke sana untuk melihat. Oke, tentunya nggak berlama-lama Pak Toto. Saya juga semakin penasaran dengan situs tersebut. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Ya, sampai ketemu Pak Lurah. Monggo Bapak. Matur nuwun Pak. Panggil malih, Pak. Monggo Rahayu.
Terus keluar Pak, terus jalan Pak. Terus jalan Pak. Ada bang logam. Iya, puncak Mandala. Belum. Ini kita di Gunung Gangsir, Pak ya? Kolam ini sayang sekali. Artinya kolam ini kan tidak ada tempat. Iya. Tapi saya berpendidik itu Iya, betul ya. Iya, betul. Saat ini saya dan juga Pak Toto sudah sampai di Gunung Gangsir Pasuruan, di mana di sini dapat peninggalan dari Kerajaan Majapahit, yaitu berupa kolam. Dan apa serta bagaimana kolam tersebut dan kondisinya saat ini bagaimana, kita akan mencoba untuk menelusurinya. Dan kebetulan di samping dari kolam ini ada juru kunci dari kolam ini, yang mungkin nanti kita bisa gali informasi lebih detail. Mari Pak Toto, kita bisa langsung sana. Iya. Perkembangan zaman yang melanda kota Pasuruan. Salah satunya perubahan di infrastruktur perbaikan jalan tol Surabaya Pasuruan. Berada di wilayah Gunung Gangsir Pasuruan. Di tengah area pembebasan lahan untuk proyek jalan tol. Tepatnya di desa Gunung Gangsir Pasuruan, kita bisa temukan sebuah kolam yang bernama Situs Gorong-Gorong. Situs kolam gorong-gorong masih tidak jauh dengan kondisi aslinya. Batu bata merah dengan ukuran diameter tinggi dan lebar masih tertata dengan rapi di dasar kolam. Sayang, bentuk asli dari kolam ini sudah disentuh dengan tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Situs gorong-gorong ini mempunyai struktur bangunan segi empat dengan mempunyai desain 4 buah pintu yang berbentuk menyerupai huruf U. Iya. Selain itu, di situs ini terdapat 5 sumber air abadi terusan dari mata air Jolotundo. Menurut legenda yang berkembang di tanah Jawa, situs gorong-gorong dulunya ada sebuah kolam suci yang dipergunakan sebagai padusan suci Brahmana Buddha sebelum melakukan sembahyang di puncak Gunung Penanggungan. Selamat sore. Wah, ini Pak Muklis. Wah, sudah lama ini tidak ketemu Pak Edi. Selamat sore Bapak. Iya, Sam. Waduh, lagi betul-betul lopo ini. Iya begini Pak, kebetulan kami sedang menelusuri jejak-jejak peninggalan dari Kerajaan Majapahit yang khususnya ada di Gunung Gangsir ini, dan diinformasikan oleh Pak Toto bahwa ada kolam ya yang persis ada di samping kita saat ini merupakan kolam peninggalan Kerajaan Majapahit. Apakah betul seperti itu Pak? Ya, memang betul ini peninggalan Kerajaan Majapahit, tapi masyarakat sekitar sini ya sebenarnya sih sangat bangga dengan adanya situs peninggalan Majapahit ini. Tapi sekarang kayaknya kurang bisa menikmati karena sebentar lagi akan ditimbun, dibuat kepentingan umum juga, yaitu jalan tol. Oh, jadi demikian ya Pak kondisinya ya. Nah, kalau menurut Pak Edi sendiri selaku perwakilan dari BPCB, bagaimana Bapak? Memang situs ini situs purbakala. Pada dasarnya ini tetap dipertahankan. Nanti akan dikasih semacam pagar atau gorong-gorong, terus ditimbun sama pasir. Suatu saat nanti dibongkar lagi. Jadi masih bisa dilestarikan juga ya Pak? Dilestarikan sama BPCB.
Nah, penemuan sendiri dari situs ini bagaimana, Pak? Waktu itu ditemukan kapan dan siapa yang menemukannya, Pak? Sebenarnya situs ini sangat potensial sekali. Sayangnya masyarakat sekitar sini tidak tahu pasti tentang sejarah. Jadi mereka memolesnya sedemikian rupa, kelihatan seperti buatan baru. Oh, gitu ya. Nah, soal bentuk fisik aslinya pada awalnya seperti apa ya, Pak? Mungkin ada tanda-tanda khusus bahwa ini memang peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Masih bisa ditemui nggak bukti-buktinya saat ini? Bisa. Iya, ha? Hasilnya sudah kelihatan itu batu bata, batu andesit yang di bawah sendiri. Oh. Kalau di atas itu tambahan. Oh gitu ya Pak ya. Dan mungkin ada ciri-ciri lain mungkin Pak Toto yang bisa kita lihat ya untuk saat ini bahwa ini memang benar-benar peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Apa nih Pak Toto? Dari konsep kesejarahan tentang Kerajaan Majapahit itu memang kolam itu tidak lepas dari gorong-gorong. Gorong-gorong itu intinya adalah tempat sumber. Karena apa? Kalau di lokasi ini ada pohon karet besar, mungkin di situ sumbernya yang paling besar, kemudian dialirkan kedua gorong-gorong. Tapi ini juga mempunyai nilai filosofi gorong-gorong itu. Jadi gorong-gorong itu bisa dikatakan sebagai sumber air, atau mungkin itu juga merupakan tempat patirtan untuk umat beragama Hindu. Dan ini mungkin Pak Muklis yang lebih tahu isi gorong-gorongnya nanti bisa menjelaskan di dalam. Oh jadi bisa dilihat Pak nih gorong-gorongnya? Bisa ya, itu sepanjang berapa meter untuk gorong-gorong ini? Kurang lebih 12 meter ya, oke. Kita langsung lihat sekarang aja ya Pak ya? Sepatunya harus di... Oke, iya. Sepatu. Oh iya Pak. Oh ini ada sandal saya pinjam ya Pak? Oke. Filosofi gorong-gorong sendiri untuk melambangkan sifat dan kekuatan hidup atau urip yang tak lepas dari kodrat pemutaran hidup mikro dan makro atau urip yang tak lepas dari kodrat pemutaran hidup mikro dan makro kehidupan alam semesta. Ya. Batu bata yang Bapak bilang tadi mana ya Pak? Ini besar-besar ini. Mana Pak? Dan ini juga. Ini ya Pak ya? Iya, ini dengan ukuran panjang besar yang persis kayak di candi-candi biasanya. Iya, betul ya. Ini menunjukkan bahwa ini peninggalan Majapahit. Nah ini juga lebih besar lagi. Iya, betul yang itu ya. Jadi memang ini Pak ya, salah satu buktinya ya. Iya. Iya, memang bisa dibuktikan bahwa ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Majapahit dengan adanya batu bata yang merupakan fondasi dari kolam ini yang berada di bagian bawah. Ini kelihatan sangat besar, berbeda dengan fondasi-fondasi yang ada di atas ini. Ini tentunya udah dipugar ya Pak yang atas ini ya Pak ya. Nah, ini sangat jelas berbeda dan tentunya ini merupakan satu bukti bahwa disinilah pernah menjadi peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Selain fondasi ini juga banyak sekali di sini terlihat berserakan seperti yang samping saya ini batu bata yang merupakan batu bata khas dari Kerajaan Majapahit. Tentunya semakin menarik dan kira-kira bagaimana dengan kondisi yang ada di dalam terowongan ini yang sepanjang kurang lebih 12 meter ya Pak ya. Iya. Kita akan mencoba untuk menelusurinya. Mari Pak. Mari. Kita lihat mana dulu nih? Sini dulu ya. Mari Pak Toto. Cukup pengap juga ya Pak dari sini. Betul. Iya betul sekali. Ya, saat ini saya berada di bagian tengah ya dari terowongan yang merupakan bagian dari kolam peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di daerah Pasuruan ini. Kondisinya di sini cukup sempit, sekitar mungkin 70 cm. Dan ketika saya berdiri, saya nggak bisa berdiri dengan tegas karena memang cukup pendek untuk terowongan ini. Dan kondisi di dalam dingin, banyak nyamuk dan untuk tanah di bawah ini juga cukup becek. Itulah yang membuat satu hal yang sangat menarik untuk kita terus menelusuri bagaimana kondisi di bagian belokan yang ada di terowongan Majapahit ini. Mari Pak. Ya, di bagian dalam ini, bagian belokan, saya melihat ada batu bata juga yang memang masih merupakan batu bata khas dari Kerajaan Majapahit yang cukup berlumut ya. Tapi juga ada bagian di dalam sini yang agak ke bawah. Ini ada seperti lapisan lagi ya Pak ya. Ini menandakan apa nih Pak? Bahwa pada waktu itu juga masih istilahnya di plester gitu ya, mungkin sama orang Majapahit pada waktu itu ya.
Di tempat ini kira-kira ada nggak sih Pak orang yang melakukan ritual sampai ke terowongan seperti ini mungkin? Ada. Ada? Ada. Oh, mereka melakukannya pada saat apa? Mungkin pada hari-hari tertentu gitu Pak? Ya seperti kemarau sekarang. Mhm. Mereka masuk, mohon maaf ya kepercayaan mereka. Mereka bakar-bakar sesuatu gitu. Mhm. Sekira-kira 10 menit ya keluar. Oh, dan mereka mungkin sampai tengah sini ya Pak ya? Sampai tengah. Wow, sangat luar biasa. Jadi ternyata terowongan ini juga sering dilakukan satu ritual di dalam sini. Mereka melakukan doa-doa tertentu mungkin ya Pak ya di tempat ini. Dan ini mungkin juga sebagai bentuk penghargaan terhadap budaya dari Kerajaan Majapahit yang pernah ada di Nusantara. Kita bisa lanjut Pak, sangat menarik di sini. Mari. Itu. Iya, sangat menarik sekali kondisi dalam terowongan ini cukup gelap ya, karena tentu kita tahu kondisinya memang tertutup oleh batu-batu yang tersusun dengan rapi. Ini menunjukkan satu peninggalan yang sangat luar biasa dari sistem yang dilakukan di Kerajaan Majapahit. Dan dari penjelasan-penjelasan yang telah kita lakukan di hari ini bersama Pak Toto, memang sangat luar biasa. Kerajaan Majapahit memiliki satu sistem pemerintahan yang sangat bagus dan juga banyak sekali hal-hal yang bisa didapat dari kebesaran Kerajaan Majapahit. Dari semua situs yang ada di Pungging dan juga di Pasuruan, ini menunjukkan bahwa Kerajaan Majapahit memang benar-benar ada, sekalipun bukti-bukti dari kesejarahan itu masih banyak yang baru ditemukan, dan semuanya itu tentunya mendukung bahwa Kerajaan Majapahit pernah menjadi kerajaan yang berjaya di Nusantara. Demikian perasaan saya untuk kali ini. Jangan lupa untuk Anda saksikan Napak Tilas pada episode berikutnya. Saya Sam dan juga Pak Toto pamit. Sampai jumpa. Di sini ya Pak ya. Oh ya.